Di sini saya dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul dengan Perusahaan Induk, Anak, dan Laporan Keuangan Konsolidasi atau LKK. Di mana di sini pembahasan pertama yaitu pengertian laporan keuangan konsolidasi. Di mana laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau entitas pengendali dan satu atau lebih anak perusahaan atau entitas yang dikendalikan, seakan-akan entitas individual tersebut merupakan satu entitas dari satu perusahaan. Di sini ada dua syarat umum. Syarat utama suatu laporan keuangan anak perusahaan konsolidasi ke dalam laporan keuangan untuk perusahaannya sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan atau penyertaan saham di anak perusahaan melebihi 50%. Yang kedua, kepemilikan penyertaan saham di anak perusahaan kurang dari 50% tapi induk perusahaan mempunyai pengendalian di anak perusahaan atau perusahaan. Yang dimaksud pengendalian di poin kedua di atas adalah bahwa induk perusahaan bisa mempunyai kemampuan untuk mengatur, menentukan kebijakan dan keputusan yang akan diambil di anak perusahaan yang bersangkutan. Pengendalian ini bisa dilihat juga dari struktur manajemen yang ada di anak perusahaan, di mana sebagai besar manajemen yang duduk di dalamnya adalah manajemen yang juga duduk di induk perusahaan. Nah, berbicara tentang penyertaan saham, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penyertaan saham di bawah 20% diakui dengan menggunakan metode harga perolehan atau at cost. Yang kedua, penyertaan saham di atas 20% sampai 50% diakui dengan menggunakan metode equity. Yang ketiga, penyertaan saham di atas 50% akan dikonsolidasi. Pencatatan penerimaan, dividen dan anak perusahaan atau perusahaan asosiasi yang harus dilakukan di perusahaan menerima dividen berdasarkan pemilikan saham di atas. Yang kedua yaitu tujuan laporan keuangan konsolidasi. Adapun maksud dan tujuan laporan keuangan konsolidasi adalah yaitu agar dapat memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari satu perusahaan atau economic entity yang terdiri atas sejumlah perusahaan yang berhubungan istimewa, di mana laporan konsolidasi keuangan diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak berkepentingan dan harus didasarkan substansi atau peristiwa ekonomi juga. Atas peristiwa ekonomi juga penyajian laporan keuangan konsolidasi oleh induk perusahaan bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan mengenai data keuangan dari suatu kelompok perusahaan. Yang ketiga, C. Manfaat laporan keuangan konsolidasi dan ciri perusahaan konsolidasi. Di mana di sini manfaat konsolidasi diantaranya yang pertama yaitu memberikan C. Manfaat laporan keuangan konsolidasi dan ciri perusahaan konsolidasi. Di mana manfaat keuangan konsolidasi di sini yang pertama untuk kepentingan jangka panjang efek anak perusahaan terhadap induk. Yang kedua, memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan terhadap kinerja grup atau anak perusahaan. Yang ketiga, kepentingan informasi pihak luar. Yang keempat, rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang terbentuk tidak mencerminkan informasi terkini bagi manajemen untuk perusahaan, baik mengenai operasi gabungan dan entitas konsolidasi dan juga mengenai perusahaan individual yang membentuk entitas konsolidasi. Di mana di sini karakteristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok 12 yaitu perusahaan induk
dan anak dalam konsolidasi. Menguasai perusahaan lain dapat dilakukan dengan cara memiliki suara mayoritas suatu perusahaan. Penguasa suara mayoritas terjadi apabila perusahaan memiliki lebih dari 50% saham perusahaan lain. Perusahaan yang memiliki lebih dari 50% perusahaan lain disebut perusahaan induk. Sedangkan perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk disebut sebagai perusahaan anak. Pada hubungan induk anak terjadi, perusahaan-perusahaan tersebut saling berafiliasi. Perusahaan-perusahaan lain menggunakan istilah asosiasi untuk investasi ekuitas antara 20 hingga 50%. Investasi ekuitas antara 20 hingga 50% kepemilikan berhak suara perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, di sini dimana yang dikatakan sebagai perusahaan induk, yaitu perusahaan induk terjadi karena memiliki sebagian besar 50% atau seluruh modal saham dari perusahaan lain sehingga berhak mengendalikan operasi dan manajemen perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan anak. Di sini mana perusahaan anak adalah perusahaan yang manajemen dan operasinya dikendalikan oleh perusahaan induk. Hubungan antara perusahaan induk dan anak disebut hubungan afiliasi. Adapun pencatatan investasi